Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang masalah manfaat pupuk boron yang mungkin banyak tidak diketahui oleh kita-kita, bahwa pupuk ini lumayan penting untuk ditebarkan. Karena memang meskipun pupuk ini adalah pupuk mikro yang kebutuhannya cukup kecil untuk pertumbuhan kelapa sawit, namun ini akan sangat penting. Dengan kekurangan unsur boron ini, maka pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit kita akan sedikit melambat. Dan seperti biasa teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Jadi teman-teman, saya sering menggunakan pupuk boron ini dan melihat efeknya dari kebun saya, dan tentunya saya juga belajar dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa defisiensi boron ini banyak cirinya. Salah satunya yaitu memang rusaknya struktur daun dan pelepah. Dan tentunya teman-teman, saya sudah mempraktekannya langsung dan hasilnya memang lumayan cukup baik. Dengan pengaplikasian pupuk boron, sawit yang terindikasi memiliki ciri-ciri dari defisiensi boron ini memang kembali normal dan sembuh dengan baik dan seperti sedia kala. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya fungsi boron? Lalu dosisnya apa dan bagaimana cara penebarannya yang baik? Nanti kita akan sharingkan di sini. Saya akan ceritakan apa yang sudah saya alami, dan tentunya semoga ini bisa membantu teman-teman yang memang kebunnya itu terlihat terindikasi defisiensi boron. Nah, teman-teman, boron ini memang salah satu pupuk yang sebenarnya pupuk mikro yang kebutuhannya itu sangat kecil. Nah, boron ini sebenarnya hanyalah perangsang hormon, karena memang sawit ini memiliki salah satu hormon yang memang dia ini bersifat sebagai katalis atau pengikat, sehingga dia ini mampu memecahkan beberapa protein atau beberapa unsur-unsur itu menjadi makanan yang siap saji untuk dimakan oleh tumbuhan kelapa sawit. Jadi memang apa namanya itu, kimianya atau memang patofisiologinya kalau dalam dunia kesehatan, atau runutan bagaimana unsur-unsur itu bisa dicerna oleh tumbuhan, itu harus memang ada beberapa unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu, sehingga pupuk yang kita berikan itu bisa diolah dan dimakan, diserap oleh tumbuhan. Misalkan kita menyebarkan pupuk nitrogen. Nah, nitrogen itu tidak akan bisa langsung diserap untuk menghasilkan klorofil, untuk membantu fotosintesis, itu tidak bisa teman-teman. Jadi dia itu harus dipecah kembali menjadi unsur-unsur yang memang siap saji untuk dimakan atau dikonsumsi, atau yang bermanfaat langsung untuk tumbuhan. Misalkan kalau kita di dalam diri manusia, misalkan glukosa dipecah menjadi glikogen, glikogen kemudian dipecah lagi menjadi protein dan lain sebagainya, sehingga sel-sel tubuh kita ini memang bisa menyerap unsur yang mikro itu untuk pembentukan sel tubuh. Sama teman-teman, dengan patofisiologisnya sama dengan tumbuhan, tidak beda, baik itu tumbuhan maupun hewan, selnya sama. Jadi unsur-unsur itu perlu dipecah, perlu dimikrokan, sehingga sel-sel itu memang benar-benar dapat menyerap untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Sawit pun sama. Jadi boron ini adalah hormon teman-teman, hormon yang bisa memecahkan dari unsur-unsur yang kita berikan seperti nitrogen, nanti dipecah menjadi protein dan baru bisa diserap oleh batang. Jadi fungsi boron ini sangat penting sekali teman-teman, sehingga bisa kita lihat defisiensi dari boron ini adalah kegagalan pembentukan sel. Jadi bisa kita lihat secara kasat mata, secara awam, bahwa kekurangan unsur boron ini ciri-cirinya adalah daun yang rusak,
daun yang rusak, yang abnormal, bisa dikatakan daun yang difabel begitu kira-kira. Daunnya itu ada yang melipat-lipat, terus daunnya ada yang eh, bolong-bolong dan lain sebagainya. Pelepahnya ada yang tidak bisa panjang, belum panjang sudah habis daunnya. Itu adalah ciri-ciri dari kekurangan boron. Karena apa? Pupuk yang kita tebarkan itu tidak bisa diserap oleh sel-sel tumbuhan itu untuk berkembang. Nah, ternyata fungsinya sangat penting sekali teman-teman. Maka dari itu kita wajib memberikan boron itu minimal 1 tahun sekali. Jadi teman-teman jangan ditinggalkan pupuk ini. Ya bisa dikatakan kita menebar urea, kita menebar TSP, kita menebar KCL itu sangat penting. Namun ketika tidak ada hormon dan lama-kelamaan bahwa pemecah dari seluruh unsur-unsur untuk bisa dikonsumsi dari sel-sel batang ini itu lama-kelamaan akan defisiensi boron dan pupuk yang kita tebarkan itu akan menjadi sia-sia. Setelah kita tahu rotasi pemupukan yaitu 1 tahun sekali minimal, boleh dilakukan 1 tahun sekali atau setahun 2 kali boleh kita lakukan, boleh kita tambah dosisnya. Dan tentunya teman-teman, dosis yang diperlukan ini memang lumayan cukup kecil. Jadi per batang itu bisa kita tebarkan sekitar 1 ons hingga 1,5 ons. Itu adalah dosis yang bisa kita berikan untuk sawit yang memang sudah berusia dewasa. Kalau memang sawit masih umur di bawah 1 bulan, di bawah 1 tahun maksud saya, tentunya dosisnya bisa diperkecil hanya 25 gram atau 50 gram seperti itu kira-kira. Jadi ya kita sebagai orang yang berpengetahuan lah kira-kira seperti itu, yang tidak bodoh-bodoh amat, ya tahu lah kita memupuk itu kan sesuai usia dan sesuai dengan batang dari sawit yang kita pupuk. Semakin besar batangnya maka dosisnya akan semakin besar pula, karena memang kebutuhan untuk mencukupi dari nutrisi sawit itu akan cukup besar. Lalu bagaimana cara penebarannya teman-teman? Ya penebarannya sama dengan pupuk-pupuk yang lain, namun alangkah baiknya teman-teman kalau boron ini kita tebarkan secara dibenamkan, karena memang kebutuhannya sangat kecil, dan baiknya bahwa boron ini tidak mudah teroksidasi teman-teman. Jadi bahkan dengan air boron ini tidak mudah larut, apalagi dalam kondisi tertentu. Misalkan kita membenamkannya di dalam air, maka pupuk boron ini akan membeku, bukannya mencair. Pupuk borat atau kita sering sebut borat ini akan membeku, bukan mencair. Jadi memang mengapa kok ditebarkan 1 tahun sekali, karena memang pupuk ini tidak mudah teroksidasi, dia masih bisa menyimpan lama dalam bentuk aslinya, dalam yang menurut pengalaman saya ya. Jadi ketika kita menebarkan boron itu bisa efeknya itu bisa hingga mencapai 1 tahun, dan memang karena kebutuhannya cukup sekecil, tubuh dari batang kelapa sawit kita ini masih bisa menyimpan manfaat boron ini hingga 1 tahun. Nah itu teori yang pernah saya baca seperti itu teman-teman. Jadi memang kebutuhan boron ini sangat kecil. Kita sudah tahu manfaatnya sangat penting. Maka dari itu teman-teman jangan disepelekan masalah pupuk ini. Kita memang harus terus memberikan pupuk ini untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit kita. Maka dari itu kita harus banyak belajar, kita harus mengetahui tata laksana berkebun yang baik dan benar. Saya sarankan kepada teman-teman terus mencari referensi-referensi, terutama dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman terhadap kebun mereka. Cari orang-orang yang mau berbagi, bukan hanya sekedar menyalahkan, kamu ini salah, harusnya begini begini begini. Jangan mencari orang yang seperti itu. Jadi carilah orang-orang yang memang benar-benar bisa memotivasi kita, sehingga kita bisa berkebun kelapa sawit ini menjadi
nanti kebun yang berkualitas, kita sukses dan kita berpenghasilan dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Oke teman-teman, mungkin hanya ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas segala perhatiannya, subscribe-nya, like-nya, share-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.